this YouTube channel. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini, sebelumnya perkenalkan ya, untuk yang belum tahu, nama saya Anthony, udah di Axelis sudah dari 2019 gitu ya. Dan hari ini berkesempatan untuk, sharing terkait, ChatGPT gitu. Kenapa pilih topik ini, karena, mungkin ada beberapa yang udah tahu gitu ya, karena kan ya, kita kan di IT consultant gitu ya, beberapa hal yang terkait teknologi yang terbaru tuh, eee, perlu tahu lah, cukup perlu tahu aja gitu ya, mungkin nggak terlalu tahu dalam banget, tapi perlu tahu gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang, udah tahu juga di sini gitu ya, terkait ChatGPT ini, karena kan udah cukup lama juga sebenarnya ya kayaknya keluarnya, dan udah banyak yang, pakai juga gitu, dalam beberapa hal juga gitu ya. Jadi di sini lebih ke introduction-nya aja gitu ya, terkait ChatGPT ini apa, terus, mungkin pros and cons-nya itu apa, dan, mmm, ya lebih kurangnya introduction-nya lah gitu ya, terkait ChatGPT ini. Kalau misalkan, pengen lebih tahu detail-detail dalemannya, bisa langsung aja ke, ChatGPT-nya gitu ya, untuk, komunikasi lah gitu dengan ChatGPT. Oke, saya langsung mulai aja untuk slide berikutnya, terkait apa sih ChatGPT itu. ChatGPT itu, sebuah, GPT pun juga punya singkatan gitu ya, singkatannya itu adalah Generative Pre-trained Transformer. Ya, itu adalah sebuah model yang di-develop sama OpenAI. OpenAI itu, Artificial Intelligence Research Organization gitu ya, eee yang fokus di development dan promotion untuk, AI sendiri gitu, yang berdiri di 2015 Desember gitu. Untuk tanggal spesifiknya, nggak ada ya, nggak diberikan juga gitu. Oh ya, terus juga untuk, tambahan informasi, untuk, materi ini benar-benar pure dari ChatGPT-nya langsung gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang memang udah tahu gitu ya, ChatGPT ini tuh apa, kegunaannya apa, dan mungkin kayak, kekurangan kelebihannya itu apa, itu mungkin bisa memberikan feedback di end of, session gitu ya. Tapi ya intinya ini langsung dari ChatGPT-nya gitu. Eee, jadi untuk ChatGPT ini sendiri, apa sih ChatGPT itu gitu ya, ini model yang di-develop dari OpenAI gitu, specifically design untuk, generating text gitu. Jadi ChatGPT ini kita pakainya bukan kayak yang mungkin kalian tahu AI lain tuh seperti Siri gitu ya yang di Apple. Kalau itu kan by, voice gitu ya. Kita minta apapun, kita minta ditunjukin misalkan open Google Maps, itu kita ngomong gitu ya ke Siri. Tapi kalau ChatGPT ini by text, jadi kita perlu ngetik, apa yang mau kita cari, seperti itu. Nah, ChatGPT ini, udah, ini ya, has been trained on a vast amount of data, including internet text. Jadi kita, mau pakai ChatGPT ini pun juga ChatGPT perlu belajar lah gitu ya, sebelum bisa memberikan jawaban ke kita. Jadi dia ini di-training gitu ya, AI-nya ini di-training untuk bisa apa namanya, ngejawab apa yang kita tanyakan atau, memberikan informasi apa yang kita cari, seperti itu. Dan, karena dia diajarkan gitu ya, jadi responnya itu pun juga, eee, nggak sekaku seperti kayak kita, ya seperti Siri gitu ya, kita cuman kayak, kita, minta open Google Maps atau mungkin open aplikasi lain dan responnya itu cuman oke gitu. Tapi di sini respon dari ChatGPT itu, seperti manusia juga gitu ya, human like gitu. Jadi kalau misalkan kalian coba sendiri atau mungkin yang udah pernah coba, itu tuh kita, seperti ngobrol gitu ya, seperti ngobrol dengan orang lain gitu ya, yang mungkin ya kalian, bisa pilih bahasanya sendiri gitu. Karena, cakupan bahasa dari ChatGPT ini juga cukup banyak gitu ya. Meskipun yang pastinya kita sering pakai itu ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja gitu ya. Tapi mungkin ada yang, lagi belajar bahasa Spanyol gitu kan, atau bahasa, apalagi ya bahasa yang ini ya, bahasa Rusia, bahasa Jerman gitu kan, itu juga bisa pakai ChatGPT gitu. Cuman yang, paling common untuk digunakan adalah, Indonesia dan Inggris gitu.
Nah, untuk informasi-informasinya sendiri gitu ya, terkait ChatGPT ini, dia juga ternyata punya, cut off date of knowledge-nya gitu ya. Jadi cut off date-nya ini, istilahnya knowledge dia ini, lagi dibatasi dulu gitu ya, secara tidak langsung dibatasi gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan nih mau mencari informasi terkait, eee, gadget-gadget yang paling latest gitu ya, yang dirilis di tahun 2023 ada apa aja sih? Nah itu dari ChatGPT nggak bisa memberikan itu karena, dia punya cut off-nya itu di September 2021 gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau, mencari tahu yang sebelum di September 2021 itu dia bisa ngasih info itu. Tapi kalau misalkan kalian mau mencarinya terkait yang, sampai latest studi gitu ya, sampai 2023 ini dia belum bisa, memberikan info itu, seperti itu sih. Nah, kurang lebihnya, itu ya, yang bisa saya jelaskan terkait apa itu ChatGPT. Nah, untuk next-nya, why-nya kenapa gitu ya, kenapa ChatGPT ini digunakan gitu. Dan ini juga, untuk respon-respon di sini juga bener-bener langsung dari, ChatGPT-nya gitu ya. Jadi saya nggak perlu ngolah lagi atau misalkan kayak, potong-potong kalimatnya lah gitu ya, atau ngubah kalimatnya. Nah, jadi yang poin pertama, kenapa pakai ChatGPT gitu ya. Yang pertama ini kita bisa menggunakan dia sebagai educational assistance. ChatGPT ini bisa, dipakai sebagai, learning companion gitu ya, answering students question, providing explanation, dan helping with homework or self study gitu. Jadi memang poinnya itu, ChatGPT ini respon-responnya tuh seperti sesama manusia gitu ya, human like response gitu. Jadi ya, sangat cocok kalau, digunakan untuk educational assistance gitu. Untuk membantu belajar, untuk membantu, hal-hal lain lah yang berkaitan dengan edukasi, seperti itu. Kemudian poin kedua itu language translation, seperti yang sebelumnya tadi saya sudah sempat, infokan juga gitu ya. ChatGPT ini bisa, facilitate language translation gitu. Jadi, basically kayak Google Translate punya, cuman kan kalau misalkan Google Translate itu kalian, service-nya itu beda-beda, website lah gitu ya bisa dibilang. Kalau misalkan kalian mau, secara apa namanya, secara general gitu ya mencari informasi kan kalian ke google.com gitu. Tapi kalau misalkan, ke Google Translate mungkin lebih spesifiknya kan, dia punya website sendiri itu translate.google.com gitu. Kalau misalkan ChatGPT ini benar-benar satu URL aja gitu ya, satu website gitu, kalian bisa pakai untuk segala macam, yang apa namanya, yang kalian butuhkan lah gitu mencari informasinya, seperti itu. Dan, language-nya juga, yang seperti tadi saya bilang gitu ya, nggak terbatas dari Indonesia dan Inggris saja, tapi juga, banyak, bahasa lain gitu yang bisa apa namanya, digunakan gitu dengan ChatGPT. Kemudian poin ketiga, content generation. Nah ini yang, kayaknya lebih sering dipakai gitu ya, apalagi contohnya zaman sekarang ini kan, orang-orang lebih milih jadi, eee, apa bilangnya tuh, content creator gitu ya. Menjadi content creator, dan ChatGPT ini juga, bisa digunakan untuk itu gitu, untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang, eee, bilangnya content creator gitu ya, atau mungkin, influencer gitu ya. Jadi dia ChatGPT ini bisa, ngebantu untuk nge-create konten-konten yang kalian mau buat gitu. Misalkan kalian mau buat konten terkait, apa yang paling common ya, terkait masak-masak mungkin gitu ya. Di sini ChatGPT bisa memberikan, konten mungkin, dari segi resepnya gitu ya, atau mungkin dari, tools-tools-nya apa aja yang digunakan untuk memasak gitu kan. Itu juga dari ChatGPT bisa, ngebantu provide itu, gitu. Terus, poin keempat, poin terakhir, information retrieval gitu ya. Ini juga ya memang inti dari ChatGPT gitu, information retrieval gitu. Kita bisa mendapatkan informasi dari ChatGPT, apa namanya, providing real time data gitu ya, tapi ya, balik lagi nggak sampai ke 2023 ini karena punya cut off date-nya, kemudian ya segala macam yang berkaitan dengan informasi lah yang kalian butuhkan itu ChatGPT bisa provide gitu ya. Jadi, nggak cuman Google tapi ChatGPT juga bisa gitu.
Nah, untuk berikutnya, pros and cons-nya sendiri ya. Untuk pros-nya sendiri, di sini poin pertama ada 24/7 availability gitu ya. 24/7 availability ini jadi, sebenarnya ini lebih ke digunakan untuk yang bisa mengaplikasikan ChatGPT ini ke dalam, bisnis mungkin gitu ya, untuk bisnis, yang punya bisnis gitu. Karena 24/7 availability ini jadi dia, AI-nya ini bisa ngebantu bisnis kalian untuk, support lah lebih tepatnya gitu ya, ngejawabin hal-hal yang basic gitu. Kalau misalkan, ChatGPT ini bisa diaplikasikan ke suatu bisnis gitu. Jadi nggak perlu lagi manusia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan basic dari user, tapi bisa ngobrol langsung dengan si ChatGPT ini gitu, dari, user-nya langsung gitu. Dan kemudian yang, poin kedua dari pros-nya sendiri, itu learning companion ya, seperti yang, tadi juga kenapa kita pakai ChatGPT. Dan, kenapa di sini cuma 2 poin ya saya ambil ya, karena, dari ChatGPT-nya itu provide-nya banyak banget sebenarnya ya. Cuman kan, kalau misalkan mau istilahnya, basically yang di-provide itu sama gitu ya, poin-poinnya mungkin agak redundant, menurut saya. Jadi, kalau misalkan ada yang berminat langsung pakai aja gitu ya, ini malah jadi kayak promosi. Eee, ya anyway, ini bisa langsung dipakai aja gitu ya ChatGPT ini untuk kalian yang membutuhkan informasi-informasi gitu. Jadi di sini ya saya di sini untuk, nge-provide introduction-nya aja gitu, ChatGPT ini apa gitu. Nah 2 poin itu yang pros-nya, kemudian yang, berikutnya itu cons-nya gitu ya. Jadi, dari apa yang kita lihat nih keren nih ChatGPT, keren untuk dipakai gitu ya, kita bisa komunikasinya, berasa kayak ngobrol gitu ya, bahkan, berasa kayak, latihan belajar gitu ya, untuk latihan belajar bahasa lain gitu ya. Jadi nggak cuman yang jawabannya kayak yes, no doang, atau mungkin penjelasan panjang dan kalian harus pahami sendiri, tapi kalian bisa kayak, ngobrol dengan temen gitu, dengan ChatGPT ini. Gitu. Cuman di balik semua itu juga pastinya ada cons-nya gitu ya, ada, kekurangannya juga, ya yaitu reliance on text-based communication gitu. Nah untuk sekarang sih ya, untuk sekarang ini memang komunikasinya tuh memang harus by text dulu, ngetik gitu ya, eee, nggak seperti ya Siri tadi, di mana kita bisa langsung ngomong, jadi kan kita perlu ngetik dulu untuk mencari informasi yang yang kita inginkan gitu ya, yang ingin kita tahu. Tapi, mungkin ke depannya, itu bisa menjadi, improvement juga untuk ChatGPT ini gitu ya. Jadi bisa dapat bisa ditambahkan fitur, voice input gitu ya, seperti ya, Siri tadi. Jadi kalian nggak cuman, mengetik, tapi bisa ngomong langsung gitu. Jadi kayak berasa ngomong langsung dengan AI-nya gitu. Nah kemudian poin kedua dari cons-nya juga, ini limited factual accuracy. Nah, ini juga sebenarnya sama seperti berbagai website gitu ya, yang sudah ada di sekarang ini. Jadi, kalian kan pasti mendapatkan informasi juga mungkin ada beberapa yang bertanya-tanya gitu ya, "Ini tuh benar nggak sih informasinya?" Gitu ya. Sehingga kalian kan pastinya, kalau mencari sesuatu itu dari mungkin minimal 2 sampai 3 website gitu ya, untuk mencari ini, bener nggak sih informasinya gitu. Nah, kalau ChatGPT ini juga, sama gitu ya. ChatGPT ini kan di-training gitu ya, dari segala macam website juga gitu, informasinya gitu ya, kurang lebih bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau misalkan ChatGPT-nya diajarinnya dari, istilahnya diajarin dari website yang salah, maka, si ChatGPT ini akan mem-provide, informasi yang salah juga gitu, atau mungkin ya kurang akurat lebih tepatnya gitu ya. Dan juga mungkin ya, ya kurang akurat aja sih ya. Jadi, ChatGPT ini juga nggak bisa dibilang 100% berfungsi dengan baik karena, balik lagi ada cut off date-nya. Kalian nggak bisa, eee, nyari informasi terkini gitu ya. Terus juga mungkin ya, informasi-informasi terdulu mungkin ya ada yang eee, istilahnya bukan dimanipulasi ya, tapi ya kayak kurang tepat aja gitu ya. Jadi ya balik lagi, kalau misalkan mau mencari, informasi, kalian bisa menggunakan various resources gitu ya, various websites yang kalian mungkin udah percaya dari dulu.
Cuman ChatGPT ini juga, fun to use juga gitu ya. Jadi, nggak sekedar kayak nyari sesuatu yang jawabannya yes atau no, tapi kalian juga bisa ngobrol gitu. Lebih tepatnya ya untuk belajar tadi gitu ya sebagai learning companion, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu ya yang bisa saya jelaskan terkait ChatGPT ini. Jadi ya, kenapa sebentar, karena memang ini cuman introduction-nya aja. Kalau misalkan ada yang lebih, berminat atau tertarik gitu ya tentang ini sih, bisa di apa sih, bisa diapain aja, bisa diaplikasikan ke mana aja, itu bisa, langsung research lah gitu ya kurang lebihnya. Ya jadi that's it for me. Thank you dan selamat pagi. Oke, terima kasih Kak Antoni atas pemaparan materinya. Mungkin, di sini ada Kak Elsa, boleh, memberikan tanggapan ya, Kak? Oke, terima kasih atas materinya yang sangat menarik ya. Menurut saya, sekarang ini sudah banyak yang tahu kan apa itu GPT, ChatGPT ini. Banyak positifnya dari ChatGPT ini. Selain membantu yang tadi disebutkan, ChatGPT juga bisa, digunakan untuk membuat itinerary liburan. Beberapa kali sih saya menggunakan itu untuk, karena untuk mengisi waktu luang, jadi menggunakan ChatGPT, apa ya, itinerary yang harus saya lakukan di lokasi A misalkan. Terus kalau untuk di divisi saya sendiri nih communication, beberapa kali digunakan untuk membantu skrip VO yang panjang itu menjadi lebih pendek, dan juga membantu menghilangkan suara VO yang noise juga, gitu. Tapi, dari kecanggihan ChatGPT ini, beberapa waktu yang lalu tuh sempat viral juga kejadian karena seakan ChatGPT ini bisa diajak komunikasi, ada orang yang menggunakan untuk berinteraksi sampai untuk memilih mengakhiri hidupnya karena suggest dari ChatGPT ini sih, dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Elsa. Mungkin, langsung di next aja ke Kak Pranita, Elsa. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Antoni yang udah membawakan materinya sangat menarik ya membahas mengenai ChatGPT. Ya memang saat ini ChatGPT itu sangat membantu kita ya. Di sisi lain, ChatGPT ini juga punya dampak positif dan dampak negatifnya. Jika dilihat sekilas ya penggunaan ChatGPT ini emang mempermudah kita untuk, membantu dalam proses kehidupan kita juga ya. Tapi ini akan apa ya, mungkin lebih condong ke arah yang positif. Meskipun teknologi ChatGPT ini memberikan banyak manfaat, cuman kan, penggunaannya juga ada yang menimbulkan dampak negatifnya ya. Salah satunya tuh, banyak orang yang mungkin sibuk atau malas akan memasrahkan pekerjaannya gitu, sehingga mereka memanfaatkan ChatGPT ini. Nah, lama-kelamaan kan akan menimbulkan habit yang buruk juga ya. Bisa juga setiap kali pekerjaan atau setiap kali tugas yang dilakukan itu, sepenuhnya tergantung pada ChatGPT. Nah, oleh karena itu kan perlu ada solusi yang tepat untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Nah, kalau dari Ko Antoni sendiri, mungkin bisa dikasih pendapat untuk solusi seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir dampak negatif dari penggunaan ChatGPT tersebut. Terima kasih. Oke. Ya, Oke, cara menanggulangi dampak negatifnya gitu ya? iya betul. Oke, ini sama seperti tadi dari, eee, Mbak Elsa ya, Elsa Febriastari ya, kalau ini Pranita ya? Oke, sama tadi ya, dampak negatifnya dibilang sampai ada yang bunuh diri juga gitu ya, karena Iya mungkin, betul. mengikuti saran dari ChatGPT ini gitu. Kalau dari saya sendiri ya, saya, secara secara personal gitu ya, kalau terkait itu mungkin balik lagi ke mindset masing-masing gitu ya. Mindset masing-masing ini yang dimaksud ya dari cara kita berpikirnya sendiri gitu, karena kan kita sebagai manusia gitu ya, kita justru yang malah menciptakan ChatGPT ini gitu kan, dari, OpenAI tadi kan pasti organisasinya juga isinya manusia gitu ya. Jadi ya, Iya. balik lagi ke manusianya sendiri gitu, kalau misalkan cara menanggulanginya. Jadi ya basically sama kayak seperti zaman di kuliah gitu ya, atau mungkin ya nggak harus kuliah deh ya, zaman sekarang juga mungkin ada yang sendirinya, capek dengan hidup gitu kan, nih kenapa sih hidup gue begini terus, bunuh diri aja deh. Apakah mereka bunuh diri itu nunggu saran dari ChatGPT dulu? Kan enggak gitu. Jadi ya cara menanggulanginya, mungkin ya sebagai manusia kita coba, apa ya bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh, surround ourselves with good people lah gitu ya. Kita, mencoba untuk,
apa sih bahasa Indonesianya? Ya itu sih ya, Inggrisnya ya, surround ourselves with good people gitu. Jadi kalau misalkan kalian berkumpulnya atau berorganisasi, berteman dengan orang yang quote unquote-nya kurang baik gitu ya, ya kalian akan terjerumus lah gitu. Ya pergaulan kita selama kita hidup gitu ya. Kalau misalkan kita bergaulnya dengan orang yang pesimis terus hidupnya, ya mungkin akan bisa masuk ke arah yang jelek tadi sampai ke bunuh diri itu gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan ChatGPT ini cara menanggulanginya ya mungkin ya jangan digunakan mungkin ChatGPT-nya gitu ya. Tapi balik lagi ke orang masing-masing gitu ya. Cara kita berpikirnya gitu sih. Ya, oke. Thank you, Kak Antoni. Oke. Oke, thank you Kak Rita atas tanggapannya. Mungkin di sini next-nya ada Kak Retno mau menambahkan. Oke, thank you. Ya, menarik ya. Jadi sebenarnya minggu lalu itu gue baru ngulik nih bareng teman-teman nggak bareng teman gue terkait ChatGPT. Ada satu fitur yang menurut gue bener-bener powerful dan membantu ya. Tapi mungkin sisi negatifnya nanti bisa jadi ada pekerjaan yang akan berkurang dari itu. Jadi gue kemarin baru explore, yaitu Capri AI, itu punyanya GPT juga. Jadi di situ bisa menggantikan chatbot dan juga customer service. Jadi misalkan bayangin aja kita punya bisnis nanti misalkan punya bisnis di luar negeri gitu kan. Jadi kita harus handle customer dari luar negeri, pasti dari bahasanya mereka menggunakan bahasa mereka. Nah, dari chat tersebut, dari chat GPT tersebut mereka udah handle sampai mereka bisa balesin menggunakan bahasa yang dikirim oleh si sendernya. Terus dari situ yang paling menurut gua fitur simple tapi memudahkan pekerjaan ya, itu dia bisa connect ke kalender. Jadi nanti di situ biasanya kan kita kalau handle customer pasti ada janjian, misalkan mau meeting atau sebagainya, di situ bisa dari ChatGPT tersebut yang handle. Jadi kayak nanya ketersediaan jadwal sama atau janjian bikin appointment sama calon customer itu nanti dari situ. Dan misalkan dari customer oke, itu udah langsung terkoneksi ke Google Kalendernya. Jadi nggak perlu input agenda manual, jadi udah langsung dikirimkan invitation-nya. Kalau misalkan kita punya email mereka, kita bisa kirimkan ke email mereka. Gitu sih. Jadi tadi kalau ada yang bilang apakah ini bikin malas atau enggak, menurut gua balik lagi ke orangnya ya. Kita mau menggunakannya untuk apa dulu. Yang saya bisa pahami adalah teknologi apapun kalau penggunaannya salah ya bakal jadi salah hasilnya. Jadi bukan teknologinya yang disalahin. Jadi balik ke orangnya lagi sih. Harus bijak juga dalam memanfaatkan atau menggunakan teknologi. Mungkin boleh dicari teman-teman itu Capri AI. Harganya juga nggak begitu mahal ya. Mulai dari $99 sampai yang unlimited user itu cuma 200, nggak nyampe $300. Ya kalau dirupain di sekitar 4.300.000 lah. Menurut gua kayaknya agak worth it juga, misalkan daripada kita nantinya kalau punya bisnis gitu kan hire orang dengan uang segitu kan udah bisa dihandle dan lebih terautomasi sehingga meminimalisir kesalahan gitu sih. Cuma kayaknya kemarin ada beberapa yang fiturnya masih kurang sih. Jadi kemarin masih dalam tahap exploring juga untuk coba connect ke aplikasi atau platform lain, third party lain, misalnya kayak ClickUp dan sebagainya. Gitu sih. Mungkin kalau ada yang tertarik boleh di explore lagi ya, biar kita explore bareng-bareng, hasilnya kita sharing. Aku coba taruh di sini untuk linknya. Thank you, itu aja guys. Oke, thank you Kak Retno atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Saya mau nambah, cuma ini kayaknya Mas Dodi dulu ya. Silakan Mas Dodi. Oh iya, boleh Kak Dodi. Iya, thank you Mas Tony, menarik sekali ya materinya. Beberapa hari lalu sebetulnya saya melihat satu video di TikTok gitu ya, terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan gitu ya oleh ChatGPT. Akan tetapi
di sini saya menemukan satu video yang cukup menarik bahwa ada satu pekerjaan, bukan ada satu, mungkin banyak pekerjaan baru yang bakalan dibantu oleh ChatGPT. Tapi di sini saya melihat bahwa ada satu video menyatakan bahwa ada satu pekerjaan baru namanya prompt writer ya. Jadi prompt engineer. Jadi di mana ChatGPT itu kan interaksinya kita bertanya ya. Bertanya ke ChatGPT melalui teks gitu. Misalkannya buatkan saya artikel tentang apa gitu ya, tentang resesi 2023 gitu ya. Nah, dengan pertanyaan yang seperti itu, pertanyaan yang biasa, jika dilakukan oleh seorang prompt writer yang dibayar gitu ya, untuk menanyakan yang lebih detail, misalkan ini contoh simpelnya, bayangkan diri Anda seorang profesional dengan pengalaman 50 tahun atau 25 tahun menulis artikel tentang resesi 2023. Nah, itu secara pertanyaan berbeda dan resultnya pun akan berbeda gitu. Jadi ketika kita bertanya lebih bagus, pertanyaannya lebih bagus sehingga menghasilkan result yang lebih bagus. Nah, potensi pekerjaan ini tuh ternyata ada gitu. Nah, ini cukup menarik sih menurut saya. Gitu sih teman-teman. Jadi ada selain ini ada peluang baru gitu dari ChatGPT ini, seperti itu sih. Itu aja sih teman-teman. Thank you. Oke, thank you Kak Dodi. Mungkin nextnya Kak Gusti boleh. Oke, ini agak berkesinambungan sih dengan Mas Dodi ya. Sebetulnya sih dengan adanya ChatGPT betul yang disebutkan oleh Retno dan juga dari ini Anthony ya. Kalau kita melihat dari kemajuan teknologi ini memang ada kemungkinannya itu ada positif dan negatif, terutama juga dalam bidang yang saya tekuni saat ini ya, bidang kreatif ya. Memang ini sebuah bumerang dan juga merupakan sebuah ini ya, sebuah kompetitor baru ya, rivalitas baru dengan sebuah kemajuan teknologi ini untuk orang yang bekerja di bidang kreatif gitu. Namun tidak menutup kemungkinan untuk dari saya pribadi untuk mempelajari kemajuan-kemajuan apa sih yang sedang berkembang saat ini gitu. Sehingga kemarin juga saya mengulik, mencari tahu hal-hal positif yang diberikan oleh ChatGPT gitu, dan juga ternyata ChatGPT ini membuka lahan pekerjaan baru gitu untuk para teman-teman yang membutuhkan uang tambahan atau bagaimanapun gitu ya. Jika memang membutuhkan pekerjaan sampingan, bisa menjadi seorang prompt writer seperti yang jelaskan oleh Mas Dodi gitu. Itu sudah banyak sekali, mungkin kita bisa lihat di Shopee ada, cuma kalau skala internasional ada di linknya itu namanya Etsy ya, etsy.com. Nah, itu banyak sekali dari semua orang yang berkecimpung dari berbagai bidang untuk menjadi seorang prompt writer gitu. Karena tidak mudah untuk membuat sebuah keyword, kalau kita di Google ya sebutnya keyword. Itu untuk menjadikan sebuah hasil atau sebuah dari sebuah pertanyaan lah, jawaban dari sebuah pertanyaan kita ajukan di ChatGPT itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Makanya para prompt writer ini mereka itu mencoba atau mengulik beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memberikan hasil dan dari yang sesuai dengan pertanyaan yang mereka buat, dan hasilnya juga sangat kompeten gitu. Dan dari beberapa pertanyaan tersebut mereka kemas ke dalam sebuah packaging ya, dan mereka bentuk dan dengan harga yang sangat sangat terjangkau gitu, sehingga memberikan kemudahan untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan ChatGPT ini membeli produk mereka gitu. Jadi ini lahan bisnis baru yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Mas Dodi, sehingga semua orang pun apabila memang tertarik dengan ChatGPT bisa menjadikan ChatGPT ini sumber penghasilan terbaru. Seperti itu sih positifnya ya. Kalau untuk negatifnya mungkin ya tadi dari bidang kreatif tentunya itu merasa tersaingi dengan adanya ChatGPT, tapi tidak menutup kemungkinan ChatGPT ini juga bisa membantu kami, terutama untuk membantu apa sih konten yang termenarik saat ini, apa sih copywriting yang bisa membangun konten menjadi lebih baik ke depannya. Terus juga ChatGPT juga tadi dijelaskan oleh Mbak Elsa ya, bisa membantu untuk mencari beberapa caption atau beberapa konten-konten yang bisa memviralkan sebuah konten gitu, memviralkan sebuah image yang bisa membangun branding dari perusahaan yang kita geluti saat ini gitu sih. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gusti. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditambahkan lagi?
Mungkin saya boleh sharing sedikit nggak ya, Kak? Oh ya, boleh silakan Kak. Saya Filipus Yadim. Saya tuh ada sedikit cerita tentang ChatGPT. Saya tahu tuh sekarang ChatGPT itu bisa aktif di bidang kreatif dan juga bahkan entertainment. Saya melihat peluang bahwa sebenarnya ada bisnis baru lah, namanya VTuber gitu kan ya. Kita tahu itu luas, lagi terkenal banget. Nah, belakangan itu ada yang baru namanya AI VTuber. Nah, setelah dieksplor itu ternyata buatnya nggak serumit dulu. Sebenarnya gampang. Kita bisa aja dengan sederhananya ya. Kita panggil API ChatGPT, kan dia base-nya itu teks ya, chat. Kita tinggal tambahin aja speech to text. Jadi ketika maksudnya text to speech, ketika dia menerima input, kan kita juga bisa berinteraksi tuh. Speech to text di mana yang kita omongkan tuh jadi teks-teksnya itu berinteraksi dengan ChatGPT, API-nya. Dan juga setelah itu return dari ChatGPT bentuknya teks. Teks itu pun bisa dijadiin speech dengan text to speech gitu. Jadi kayak ibarat ChatGPT sama orang itu bisa langsung berinteraksi. Jadi bisa dalam bentuk hiburan. Ada juga di mana itu bisa bernyanyi juga kadang ya. Mungkin itu sih, di mana itu baru untuk entertainment. Ibarat gimana kalau dia bisa jadi kayak front office di sebuah hotel gitu kan. Pakai AI, kayaknya keren gitu peluang bisnis menggunakan ChatGPT ini ya. Banyak yang bisa ditambahkan. Mungkin itu sih dari saya. Makasih teman-teman.